Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, Desti Channel di YouTube Diari Desti Fatima. Jangan lupa like, comment, and subscribe yang banyak. Please, Desti minta subscribe-nya ya, biar makin semangat bikin video yang bermanfaat buat kalian. Belum bisa video-video di luar gitu karena aku belum punya alatnya. Jadi ya yang manual dulu aja, yang gampang di HP depan selfie beginilah udah ya. Meskipun masih pakai daster, masih pakai bergo, tapi Desti sekarang mau bikin video tentang yang lagi viral di semua di mana ya, di semua di sosmed, tentang Shopee. Oke, banyak banget kan Shopee bikin kita terus belanja tanpa lihat isi dompet. Oke. Kali ini Desti mau bikin video jelasin tentang apa itu program baru, fitur baru yang Shopee keluarin. Udah lama sih, ini tuh fiturnya udah lama ya. Tapi greget Desti mau posting sekarang, mau bikin video sekarang, mau jelasin sekarang. Jadi tentang Shopee Pay Later, tentang Shopee Pay sama Shopee Pay Later ya. Perbedaan Shopee Pay sama Shopee Pay Later. Oke, banyak kan? Langsung aja deh. Jadi kalau misalkan di Shopee Pay ya, Shopee Pay ada Shopee Pay Later. Aku jelasin dulu yang pertama itu Shopee Pay. Shopee Pay itu sama kayak dompet digital kita ya. Dompet digital kita itu kalau misalkan kita nggak top up, kalau bahasa itunya nabung lah gitu ya. Kalau kita nggak top up, itu nggak akan ada saldonya gitu. Terus jadi meskipun kalian top up 50.000, itu bakal 50.000 lagi ke dompet digital kita. Enaknya tuh gitu, gak ada biaya admin. Kalau misalkan kalian mau order barang pakai Shopee Pay, nggak harus transaksi lewat Indomart atau Alfamart atau yang lainnya, transaksi bank itu biasanya kalau pakai Shopee Pay itu bebas biaya admin. Jadi enaknya itu. Jadi kalian mau top up berapapun, mau top up 50.000, 100.000, 300.000, 500, 1 juta juga boleh banget ya. Jadi enaknya tuh nggak ada admin. Jadi pure itu tuh dompet digital kalian. Kalau kalian mau beli pulsa, mau bayar apapun bisa di situ. Jadi mending pakai Shopee Pay aja. Yang kedua, Shopee Pay Later. Apa bedanya sama kayak Shopee Pay? Shopee Pay Later itu sama kayak kita pengen beli barang nih, tapi dibayarin dulu sama pihak Shopee ya, dibayarin dulu sama pihak Shopee rentan tempo berapa bulan yang kamu pilih, kamu baru boleh bayar gitu. Jadi sebulan sekali kalian bayar, kalian setor. Cek orang Sunda mah kreditkan gitu ya, kredit barang gitu. Tapi kok suka ada di situnya limit 15 juta. Apa bener kalau misalkan kita ngaktifin Shopee Pay Later itu bakal dapat 15 juta? Bukan begitu ya. Kalau misalkan kita ngaktifin Shopee Pay Later, itu ada bacaan limit 15 juta. Itu tuh limit yang bakal disediain sama Shopee Pay Later itu tergantung tiap akun masing-masing. Misalkan kalau misalkan aku punya akun Shopee yang satu sama yang kedua. Yang ke satu aku jarang pakai akun Shopee-nya, yang kedua aku sering. Nah, kalau yang sering pakai itu biasanya kalau kalian udah aktifnya Shopee Pay Later itu tawaran dari pihak Shopee-nya itu bakal lebih banyak banyak lagi gitu. Kalau beda sama yang akun aku satu laginya jarang aku pakai, jarang aku transaksi Shopee, jadi itu cuma sedikit, jadi cuma 1 juta 2 juta gitu. Jadi itu limit maksimalnya 15 juta yang Shopee kasih buat kamu yang sering transaksi di Shopee tersebut gitu. Terus kalau misalkan kalian udah aktifin
Shopee Pay Later kamu, jangan asal beli sesuatu yang memang gak penting, gak butuh banget kamu beli ya. Jadi mentang-mentang kalian Shopee Pay Later enak weh belanja, nggak mikir bayarnya kayak gimana, itu bakal ngeberatin kalian juga. Oke, sebelum kalian pakai Shopee Pay Later, kalian harus paham kalian harus paham dulu apa itu Shopee Pay Later ya. Nih, Shopee Pay Later atau mau kamu pakai buat kebutuhan urgent, atau memang buat yang penting-penting aja, atau memang buat modal usaha, itu bisa. Tapi Shopee Pay Later itu yang 15 juta maksimal itu tidak berbentuk uang ya, bukan berbentuk uang, tapi berbentuk hanya pinjaman kamu. Kalau kamu mau beli, misalkan mau beli minyak goreng lewat Shopee, jadi kamu gak ada uangnya, jadi bisa pinjam dulu pakai yang Shopee Pay Later itu, gitu ya. Jadi bukan bentuk uang, tapi bentuknya bentuk barang yang kamu mau. Jangan seenaknya kalian pakai Shopee Pay. Sekarang tuh anak kecil juga punya Shopee, tapi awas ya, ibu-ibu, bapak-bapak harus awasi dulu anak-anaknya, jangan seenaknya aktifin Shopee Pay Later kalau emang tidak tahu alur cara peraturan dari Shopee Pay Later tersebut. Di sini Desi bakal jelasin aturannya. Jadi biar kalian mikirnya saya nggak perlu kayaknya kalau misalkan udah tahu peraturan ini. Kalau misalkan ada yang bilang, oh kayaknya saya bisa deh minjem dulu ke Shopee Pay Later karena mau modal usaha, itu nggak apa-apa. Tapi jangan coba-coba pakai Shopee Pay Later kalau kamu belum tahu poin-poin yang harus kamu regepkan. Bahasa Sunda nama apa ya, bahasa Indonesianya susah. Pertama, kalian harus aktifin dulu akun Shopee Pay Later-nya dulu. Tiap akun itu dapat saldo Shopee Pay Later-nya itu berbeda-beda. Jadi nggak harus sama. Misalkan yang aku 5 juta, yang kalian bakal 5 juta, enggak. Tergantung kalian sering transaksi di Shopee tersebut. Makin kalian sering transaksi di Shopee, makin kalian pernah pinjem di Shopee terus bayarnya tepat waktu, itu makin ditambah-tambah saldo limitnya sama pihak Shopee, mungkin sampai 15 juta ya. Terus yang kedua, itu daftarnya harus benar-benar warga negara Indonesia, harus punya KTP, wajib punya KTP. Terus verifikasi wajah ya. Jadi saat kalian daftar Shopee Pay Later nggak main daftar aja, enggak. Jadi harus ada KTP-nya, terusnya wajib warga negara Indonesia. Terus yang paling penting itu verifikasi wajah. Kadang verifikasi wajah juga agak susah ya. Jadi verifikasi wajah tuh nanti tuh dijelasin sama pihak Shopee-nya tuh harus miring kanan, miring kiri, mulutnya harus kebuka atau merem kedip gitu ya, baru bisa di ACC sama pihak Shopee Pay Later-nya. Biasanya sih di ACC sama pihak Shopee Pay Later-nya itu 2 kali 24 jam, jadi 2 hari 2 malam, 2 harian gitu. Jadi kalau misalkan udah di ACC sama pihak Shopee Pay Later-nya, biasanya suka ada di bagian itunya tuh, akunnya tuh udah ada nominalnya yang bakal kamu dapat dari Shopee Pay Later tersebut. Terus yang perlu banget kalian tahu apa itu Shopee Pay Later itu. Shopee Pay Later itu nggak mungkin dong dipinjemin, zaman sekarang dipinjemin modal tanpa bunga ya. Nggak mungkin kan. Jadi Shopee Pay Later itu ada bunganya. Setahu aku sekarang tuh bunganya dari pas 2020 nggak tuh 2021 ya, maaf kalau misalkan aku lupa, aku salah, tapi yang seingat aku itu tuh bunganya per transaksi ya, bunganya per transaksi 2,95% per transaksi ya. Per transaksi itu bunganya 2,95%. Oke. Terus biaya penanganannya itu 1%. Misalkan kamu minjem 100.000 nih buat beli mukena. Nah, biaya penanganannya itu 1.000. Kan 1% ya. Biaya 1.000 bukan sih? Oh, deh 1.000. Maaf nih kalau salah 1.000. Pikir aku 1.000 deh. Bukan sih? Iya deh 1.000 kayaknya.
1000 deh, maaf kalau salah ya. Jadi saat kalian beli mukena yang harga 100.000, terusnya biaya penanganannya 1000. Nah di situ tuh biasanya dikasih tenor buat jangka berapa kali bayarnya kamu. Misalkan itu tuh kalau nggak salah sampai 12 bulan pun ada, tapi kalau misalkan baru-baru mah 6 bulan deh ya, 6 bulan deh paling lama tuh. Kalau misalkan udah pengguna Shopee Pay Later buat bisnis mah itu enak banget ya, ngebantu banget buat yang emang nggak punya modal. Nah jadi itu bunganya 2,95 per transaksi, biaya penanganannya 1%. Nah segitu, jadi kalian harus tahu ya. Teh ada dendanya nggak dari Shopee? Ya tentu ada. Apa sih batas pembayarannya tiap bulan tuh ada 2. Maaf ya kalau misalkan ada yang sekarang udah peraturannya berubah, cuman yang aku tahu itu ada 2. Setiap tanggal 25 sama tanggal 5. Tanggal 25 akhir bulan sama tanggal 5 awal bulan gitu. Itu ada 2 tanggal kapan kamu harus bayar. Itu tuh jatuh temponya ya, jatuh temponya. Kalian bisa pilih mau tanggal 5 atau tanggal 25 gitu. Terus bunganya berapa teh kalau misalkan kita telat bayar? Bunganya tuh cukup gede banget. Jadi hati-hati ya. Kalau misalkan kalian coba pakai Shopee Pay Later, hati-hati dengan bunganya. Bunganya itu lumayan gede, 5%. Ingat, aku belum tahu 5% tuh tiap kali misalkan tenor kalian tuh jatuh temponya tanggal 25 tuh. Terus kalian tuh telat bayar tanggal 27, nggak tahu 5% tuh nggak tahu tiap hari perharinya dihitung 5%, nggak tahu emang buat nanti bulan depan itu 5%. Nah aku belum tahu itu ya, mohon nanti aku kasih tahu lagi deh. Tahu aku mah gitu, kalau misalkan kalian telat bayar itu 5% ya, bunganya 5%. Jadi kenapa kalau misalkan sering viral aku kok minjam di Shopee Pay Later bunganya gede banget, nah berarti kalian asal padahal mah peraturan sama undang-undang tentang digitalnya tuh udah dipang-pang jelas sama pihak Shopee-nya. Jadi kalau misalkan apa-apa tuh dibaca, jangan yang enaknya aja baru dibaca, tapi yang gak enaknya dilupain. Jadi pas nanti kalian serasa dibohongin, kalian nangis gitu. Jadi jangan lupa membaca ya. Awas, hati-hati ya. Jadi bunga tiap transaksinya itu 2,95%, sama biaya penanganannya 1%. Terus kalau misalkan telat denda itu 5% ya. Oke, awas hati-hati. Dipakai buat yang memang perlu urgent, terus kalian mampu buat bayarnya. Ingat ya, kalau misalkan ada yang bilang ih gede banget ambil untungnya, ya zaman sekarang dibeliin barang, misalnya dipinjemin buat beli barang tapi tanpa ada jaminan gitu, bahasanya mah gitu ya. Nah terus cara pembayaran Shopee Pay Later itu di mana teh? Nah, mau Shopee Pay Later, mau Shopee Pay, mau pembayaran apapun itu sekarang digital banget. Bisa pakai Shopee Pay langsung, bisa transfer bank. Di situ juga bisa debit juga bisa. Di situ juga pilihan banknya juga banyak. Terus bisa ke Alfamart atau Indomart ya. Nanti kalau misalkan ke Alfa atau Indomart itu biasanya dapat kode khususnya. Nah gitu. Kayaknya cukup deh ya buat ngejelasin apa itu Shopee Pay Later. Jadi jangan tergiur sama yang ada di dompet digital tawaran utang berapa juta, tapi kamu nggak mikir buat bayarnya. Kalau misalkan emang kamu udah matang-matang mikir buat bayarnya, ada buat bayarnya, boleh pakai ya. Oke, sekian dulu video dari Desti. Jangan lupa lagi mohon subscribe ya, gratis kok, mohon. Semoga aku goals gitu 1000 subscriber. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.